Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku. Selamat pagi anak-anakku. Wilujeng Enjing. Bertemu lagi dengan Bapak Irfan ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Siapa nih yang mau memimpin berdoa? Iya, Aldebaran boleh. Alhamdulillah kita semua telah selesai berdoa. Selanjutnya di sini Bapak akan mengecek kehadiran kalian dulu nih. Nah, siapa nih yang gak masuk? Oke, Bapak absen dulu ya. Oke, di sini yang pertama ada Aldebaran. Iya, hadir. Selanjutnya ada Andin. Iya, hadir juga. Selanjutnya ada Cika. Iya, hadir. Selanjutnya ada Idoy. Iya, hadir juga. Selanjutnya ada Susi N. Iya, hadir. Nah, selanjutnya ada Siska Kohol. Iya, hadir juga. Bagus, alhamdulillah. Anak-anak Bapak semuanya pada hadir ya. Nah, karena udah di absen, selanjutnya kita langsung belajar. Yeay. Nah, sebelum ke pembelajaran, Bapak punya gambar dulu nih. Kira-kira gambar apa ya ini? Coba Aldebaran, ini gambar apa? Laut. Iya, itu bencana alam apa? Tahu gak? Tsunami. Iya, betul, pinter ya Aldebaran. Coba siapa nih? Andin nih sekarang. Itu gambar apa? Air. Iya, gambar air. Bencana alamnya tahu gak apa? Banjir. Iya, pinter ya Aldebaran sama Andin. Coba Siska Kohol, ini gambar apa? Reruntuhan. Iya, itu kira-kira bencana alam apa ya? Gempa bumi. Iya, betul. Pinter-pinter ya anak Bapak. Baik anak-anakku, nah pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bencana alam. Nah, ada apa aja sih ya di materi bencana alam ini? Nah, yang pertama kita akan mengetahui apa sih itu bencana alam. Selanjutnya kita akan mengetahui berbagai jenis bencana alam. Selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara menyikapi adanya bencana alam yang terjadi di negara kita. Oke, kita langsung ke materi aja yuk. Nah, yang pertama itu ada apa sih itu bencana alam? Jadi, bencana alam merupakan kejadian yang menimbulkan kerugian, penderitaan, kerusakan, dan berbagai dampak lainnya untuk kehidupan. Nah, selanjutnya bencana alam ini adalah bencana yang terjadi akibat peristiwa alam. Contohnya angin, pergerakan tanah, gelombang laut, dan gempa bumi. Nah, bencana alam ini merupakan peristiwa alam yang terjadi karena keteraturan alam. Peristiwa alam tidak dapat direncanakan, dicegah, bahkan direkayasa oleh manusia. Hanya Tuhanlah yang mengetahui kapan bencana alam itu akan terjadi. Di negara kita, Indonesia, bencana alam ini memang sering terjadi. Nah, oleh sebab itu, sebaiknya kita tidak perlu memusuhi adanya bencana alam tersebut. Mulai dari sekarang, marilah kita mulai bersahabat dengan bencana alam. Caranya seperti apa, Pak? Ini adalah dengan mengenalnya, persiapkan diri menghadapinya, dan merencanakan penanggulangannya. Seperti itu ya anak-anakku. Nah, setelah kita mengetahui apa itu bencana alam, selanjutnya kita akan mengetahui berbagai macam bencana alam. Yang pertama yang akan kita bahas adalah banjir. Nah, apa sih banjir itu? Banjir merupakan peristiwa meluapnya air atau mengalirnya air di daratan atau di tempat yang bukan seharusnya, seperti kolam, sungai, dan lain sebagainya. Nah, banjir ini disebabkan oleh banyak hal. Yang pertama itu karena ada sebab alamiah ya. Sebab alamiah terjadi karena adanya curah hujan yang tinggi yang menyebabkan volume air itu atau banyaknya air itu meningkat begitu ya. Namun daerah tersebut tidak cukup untuk menampung adanya air tersebut, sehingga
timbullah banjir. Nah, yang kedua itu karena ada sebab ulah manusia. Sebab ulah manusia ini terjadi karena adanya penggundulan hutan. Selanjutnya ada rusaknya daerah aliran sungai, yang dimana daerah atau tempat mengalirnya sungai itu terhambat dan terganggu gitu ya. Nah, selanjutnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi banjir? Nah, banjir itu dapat ditanggulangi ketika kita dapat benar-benar memahami penyebab terjadinya banjir. Misalnya, kita membersihkan selokan, tidak membuang sampah sembarangan, melakukan gerakan penanaman kembali di hutan yang sudah gundul. Nah, seperti itu ya anak-anakku. Selanjutnya gimana sih kalau udah terjadi banjir? Nah, kalau udah terjadi banjir, yang harus pertama kita lakukan adalah mengamankan surat-surat penting terlebih dahulu ya anak-anakku. Selanjutnya kita matikan listrik dan mematikan keran sebagai sumber air utama. Nah, setelah itu kita pergi ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari banjir. Atau kalau misalkan ya udah terperangkap, kita tunggu bantuan dari tim evakuasi atau tim yang akan membawa kita ke tempat yang lebih aman. Gitu ya anak-anakku. Selanjutnya ada bencana alam gunung meletus. Nah, bencana alam gunung meletus ini merupakan peristiwa terjadinya endapan magma di dalam gunung yang dikeluarkan oleh gas bertekanan tinggi. Nah, di Indonesia sendiri banyak banget gunung api gitu ya. Hal ini disebabkan Indonesia berada pada jalur cincin api atau yang sering disebut ring of fire. Begitu ya anak-anakku. Nah, dari adanya hal tersebut terjadilah banyak letusan di negara kita. Namun ada dampak positifnya nih, tanah di negara kita itu menjadi subur. Namun dampak negatifnya banyak terjadi korban jiwa dan berbagai kerugian lainnya. Nah, selanjutnya ada tanda-tanda akan terjadinya gunung meletus. Itu yang pertama, meningkatnya suhu, jadi panas ya suhunya anak-anakku. Selanjutnya munculnya berbagai getaran-getaran di sekitar gunung. Ya, selanjutnya banyak hewan yang menyelamatkan diri atau yang menjauhi daerah gunung karena hewan itu sangat peka terhadap perubahan di lingkungannya. Begitu ya anak-anakku. Selanjutnya apa sih yang bisa kita lakukan buat menanggulangi atau menangani bencana gunung meletus ini? Yaitu kita dapat membangun tempat-tempat pengungsian yang aman dari bencana gunung tersebut ya anak-anakku. Selanjutnya ketika sedang terjadi bencana tersebut, kita segera mengevakuasi atau menyelamatkan diri ke tempat pengungsian tersebut. Dan yang tak kalah penting adalah kita sebelumnya melakukan simulasi penyelamatan diri terlebih dahulu agar ketika bencana tersebut terjadi kita tidak panik. Begitu ya anak-anakku. Nah, selanjutnya ada bencana alam gempa bumi. Nah, di Indonesia bencana alam gempa ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, gempa dari penyebab lempeng tektonik. Yang kedua, penyebabnya dari aktivitas gunung api yang tadi udah kita bahas ya. Nah, apa sih lempeng tektonik itu? Nah, lempeng tektonik ini merupakan lapisan yang terdapat di dalam bumi, yang dimana lempeng ini terus bergerak. Nah, pergerakan yang perlahan itu tidak menimbulkan gempa bumi. Namun ketika pergerakannya itu besar dan cepat, itu akan mengakibatkan getaran yang disebut dengan gempa bumi. Nah, negara kita sendiri, Indonesia, merupakan negara yang sangat beresiko terjadi gempa bumi. Nah, Indonesia dilalui oleh ring of fire atau yang tadi udah kita bahas ya. Nah, hal inilah yang harus dijadikan perhatian oleh kita semua untuk menyiapkan diri agar ketika terjadi bencana tersebut dampaknya tidak terlalu parah ya anak-anakku. Nah, adapun penanggulangan atau penanganan yang dapat kita lakukan pada bencana ini adalah kita dengan mempelajari bagaimana penyebab gempa bumi itu terjadi, bagaimana ciri-cirinya begitu ya, dan kita melakukan berbagai simulasi untuk menyelamatkan diri kita. Dan ketika bencana tersebut terjadi, kita harus keluar dari ruangan
dan menyelamatkan diri ke lapangan terbuka, begitu ya anak-anakku. Kalau misalkan kita lagi ada di dalam ruangan, kita bersembunyi di bawah meja atau pada benda yang dapat menahan sentuhan pada tubuh kita, begitu ya anak-anakku. Nah, bencana alam yang selanjutnya adalah bencana alam tsunami. Nah, tsunami ini berasal dari bahasa Jepang, anak-anakku. Ada yang tahu gak? Bapak kasih tahu ya. Jadi tsunami ini artinya gelombang di pelabuhan atau gelombang pelabuhan. Nah, tsunami itu sendiri merupakan gelombang raksasa yang terjadi karena adanya pergerakan di dasar laut. Contohnya gempa bumi yang terjadi di dasar laut, longsor, dan meletusnya gunung api yang berada di dasar laut. Nah, ciri-ciri adanya bencana tsunami tersebut adalah ketika tiba-tiba air di laut itu surut atau berkurang, anak-anakku. Selanjutnya terjadinya banyak getaran-getaran di sekitar laut. Selanjutnya banyak burung-burung yang terbang menjauhi daerah laut. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi atau menangani adanya bencana alam tsunami tersebut? Yang pertama, kita harus banyak mempelajari penyebab-penyebab terjadinya tsunami. Jadi ketika terdapat gejala-gejala atau ciri-ciri adanya bencana tsunami, kita udah siaga, anak-anakku. Dan selanjutnya, ketika tsunami tersebut terjadi, kita harus sesegera mungkin menjauhi daerah di sekitar laut. Kita berlindung ke tempat yang lebih tinggi atau menjauhi atau pergi dari daerah laut tersebut ya anak-anakku, dan jangan panik. Nah, alhamdulillah materi udah Bapak sampaikan semuanya barusan ya. Selanjutnya Bapak ada games nih, ada permainan nih buat kalian. Jadi gamenya itu tebak-tebakan tentang materi yang udah Bapak sampaikan barusan. Nah, jadi contohnya kayak gini ya. Bencana alam yang terjadi di daerah laut itu bencana alam apa? Tsunami. Nah, itu ya tebak-tebakannya. Coba Bapak mau tanya sekarang. Idoy ya. Bencana alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik itu bencana alam apa? Iya, betul, gempa bumi. Pinter, Idoy. Selanjutnya Cika nih, bencana alam yang terjadi karena airnya itu mengalir pada tempat yang bukan seharusnya. Itu bencana alam apa? Banjir. Iya, betul. Pinter-pinter ya anak Bapak ya. Nah, coba tebak-tebakan terakhir. Siapa nih yang belum? Susi ya? Belum ya? Coba bencana alam yang terjadi karena adanya endapan magma di dalam gunung. Itu bencana apa? Gunung meletus. Iya, alhamdulillah. Berarti anak-anak Bapak sudah paham ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran telah kita laksanakan dengan baik. Sebelum mengakhiri, Bapak ada misi dulu buat kalian. Misi menyelamatkan dunia, yaitu kita harus menjaga lingkungan kita, menjaga kebersihan lingkungan kita. Jadi nanti anak-anakku kalian selama 1 minggu itu melakukan kegiatan membersihkan lingkungan sekitar atau menjaga lingkungan sekitar. Caranya dengan kalian memfotokan lingkungan kalian ketika sebelum dibersihkan, memfotokan ketika kalian sedang membersihkan, dan memfotokan ketika lingkungan tersebut sudah dibersihkan. Nanti fotonya kirim ke Bapak ya. Itu akan jadi kebiasaan nantinya buat kalian untuk menjaga lingkungan sekitar kalian. Oke, paham anak-anakku? Oke, alhamdulillah. Nah, kalau kayak gitu, sebelum Bapak akhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa nih yang mau memimpin berdoa? Oke, boleh Siska Kohel, perempuan ya, bagus. Alhamdulillah kita telah selesai berdoa. Terima kasih anak-anakku sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Selalu jaga kesehatan, jaga semangatnya untuk terus belajar ya anak-anakku. Dan sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anakku.